Pada tutorial kali ini, kita akan membuat karakter kita bisa bergerak dengan keyboard, lalu menghadap ke arah mouse, di mana kamera juga mengikuti karakter kita, lengkap dengan running ketika tombol shift ditekan. Langsung aja ke arena yang sudah saya bikin. Saya hanya bikin sebuah plane yang saya berusaha 5x5, dan saya berikan tekstur catur yang bisa kalian dapatkan dengan mudah di internet. Untuk karakternya sendiri, saya menggunakan kapsul biasa yang saya kasih warna, dan saya berikan dia kacamata supaya kesannya kita tahu dia sedang menghadap ke sebelah mana. Dari situ kita bikin aja langsung finite state mesinnya. Langsung aja kita kasih FSM terhadap player kita. Kita kasih nama mungkin movement ya. Untuk memberikan nama pada FSM, kita lihat ke bagian FSM ini, movement behavior. Dari situ kita ke state awal. State awalnya kita kasih nama walk karena kita mau dia jalan terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya untuk karakter kita bisa bergerak, kita perlu namanya komponen karakter controller yang nanti kita manfaatkan dari script playmaker ini untuk bisa menggunakan karakter controller ini. Dari situ si walk kita ambil untuk get axis vector, yaitu ini adalah action di mana kita bisa merekam gerakan keyboard kita. Store vektornya kita simpan gerakannya itu di dalam vektor mungkin movement. Dan yang akan mengambil gerakan itu untuk ditranslate menjadi pergerakan adalah kita ambil yang namanya simple controller move, controller simple move. Dan dari situ dia langsung tahu vektor yang minta diisi vektornya, yaitu yang tadi sudah kita bikin. Oh iya, satu yang jangan kelupaan, get axis vektornya kita relatifnya terhadap kamera ya, karena biar kita bisa menghadap kamera pergerakannya vektornya ke arah mana. Dari situ aja kalian bisa coba play, dan setelah coba di play kalian tuh sudah bisa menggunakan karakter kalian. Nah, memang gerakannya masih lamban ya. Kalau mau lebih cepat mungkin kita bikin speednya itu jangan 1 tapi 3 mungkin ya. Kita coba speednya 3, otomatis dia akan jadi lebih kencang larinya. Nah, mungkin lebih better seperti ini. Lalu kita akan bikin dia supaya menghadap ke kamera. Kita mulai dengan konsep yang sama. Kita rekam dulu gerakan mouse-nya dengan menggunakan mouse pick. Dari mouse pick itu kita simpan store point-nya itu, mungkin kita bikin variabel baru mouse point. Dan yang akan menggerakkan mouse point-nya itu adalah menggunakan yang namanya smooth look at. Smooth look at itu nanti dia akan langsung mengarahkan target positionnya itu terhadap mouse point-nya. Jangan lupa pada mouse pick supaya bisa direkam pada setiap frame, kita nyalakan every frame-nya. Ini tadi saya kelupaan, nyalakan every frame-nya supaya dia gerak setiap every frame. Dan lalu kita coba aja langsung untuk pergerakannya itu, dia akan langsung mengikuti kemana arah mouse-nya menghadap. Nah, ini kita ngadapin ke sini, dia juga ikut ngikutin ya. Nah, itu sambil bergerak juga. Nah, berikutnya mungkin kita betulin kameranya, karena mungkin agak kelihatan bingung ketika kalian menghadapkan kameranya kemana, mouse-nya juga kemana. Jadi kameranya yang kita tambahkan action yang namanya smooth follow action, mirip-mirip dengan smooth look at, tapi yang ini ada untuk yang follow. Kita bikin aja di sini, kita bilang mungkin ini look at ya, biar kelihatan kita menghadap kemana. Target objeknya langsung arahkan aja si player kita ini, dan juga distance-nya mungkin 10 oke. Height-nya ya, karena kita mau lebih lihat dari atas, mungkin saya jadikan 15 height-nya. Kita coba play. Dari situ kita bisa lihat kameranya akan follow karakternya kemana pun berada dan dilihat dari atas. Dari sini kita bisa lihat lebih ketahuan ya hadapnya kemana dibandingkan tadi yang bukan dari atas. Dan biar lebih menarik dan dramatis lagi, kita tambahkan namanya kamera fade out, fade in. Kamera fade in. Dan jadi pertama kali memulai itu gambarnya gelap dulu, terus nanti sedetik kemudian baru dia look at. Jadi ini kita jadikan dia start state-nya, terus kita transisinya menggunakan transition finish, artinya dia sudah selesai di fade in. Dan jadi kalau kita play dia lebih dramatis, jadi dia mulai dari gelap dulu dan 1 detik kemudian baru kita mulai. Nah, kayak gitu. Terakhir kita akan bikin state-nya untuk running dari karakter kita. Karena running itu persis seperti walk, jadi kita akan copy state-nya itu, kita paste, cuma kita bikin namanya berbeda. Yang ini mungkin namanya bukan walk tapi run. Dan kita bedakan speed dari kegerakannya itu mungkin bukan 3 kali lipat, mungkin 9. Jadi kita tahu nanti dia speednya lebih berbeda. Dan untuk transisinya kita bikin 2 button, karena biasanya kan run itu pakai button shift ya. Kita bikin run button up sama run button down. Jadi kita bikin 2 buah state, 2 buah event untuk bisa transisinya. Jadi ketika run button itu dipencet, yaitu lagi down, pastinya akan ke run. Sementara kalau run buttonnya sudah tidak dipencet lagi, ditahan, berarti dia akan ke walk. Dan untuk bisa melakukan transisi ini tentunya harus ada yang merekam gerakan button untuk dipencetnya itu. Namanya itu adalah get button down dan get button up. Get button up dan down. Jadi kita masukin sesuai dengan posisinya. Di walk itu berarti kita get button down. Terus send eventnya tentu adalah run button down.
pada saat di run juga adalah get button up. Dan send eventnya pastinya get run button up juga dong. Jadi dia akan saling kirim eventnya sesuai dengan get button down atau up. Tapi mungkin kita mau tahu dulu nih button apa. Di sini dia fire 1. Sama di sini juga fire 1 juga. Apa sih fire 1 itu? Kita lihat di edit, project setting, lalu ke bagian input manager. Di sini di Unity memang sudah ditentukan fire 1, 2, 3, horizontal, vertikal dan segala macamnya. Itu tombol apa aja. Fire 1 sendiri di sini adalah left control atau mouse 0. Kita bisa ganti sih kalau kalian mau. Dan di sini ada satu lagi yang ini untuk yang joystick, biasanya joystick 0. Tapi sebenarnya kalau shift Unity udah sediakan sih ini. Fire 2 ini left out. Fire 3 ini yang adalah left shift atau menggunakan mouse 2. Jadi kita pakai ini aja Fire 3 sehingga pada button name ini kita ganti jadi Fire 3. Yang ini juga sama, kita ganti jadi Fire 3. Dari situ kita sudah bisa test play. Dan inilah dia hasil final dari Playmaker yang kita bikin. Kita bisa lari, lebih cepat, lari, dan kamera juga sudah follow. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep running, sampai jumpa di tutorial berikutnya.